Ya, ada apa dengan dua menteri aktif yang bahkan tidak masuk dalam TKN Prabowo Gibran ikut-ikutan dalam persoalan politik konstelasi Pilpres? Kita akan membahas bersama Sekretaris Dewan Pakar Timnas Amin Wijayanto Samirin dan Forest Campaigner Greenpeace Iqbal Damanik. Selamat malam Pak Wijayanto, Mas Iqbal, terima kasih atas waktunya. Nah, ini kan sebenarnya diawali dari Gibran yang menyinggung nama Tom Lembong di debat. Lalu Tom Lembong tentunya membuat klarifikasi. Namun kini ada dua menteri aktif, Luhut dan Bahlil, yang bahkan keduanya ini tidak masuk dalam TKN Prabowo Gibran ikut-ikutan dalam persoalan yang sebenarnya persoalan politik konstelasi Pilpres. Apakah etis, Pak Wijayanto? Iya, kalau pertanyaannya etis atau tidak, etis itu kan range-nya lebar ya. Jadi saya cenderung menempatkan apa yang beliau berdua lakukan itu in between, jadi gray area. Jadi selama yang disampaikan itu faktual, itu masih masuk dalam gray area itu. Tetapi statement tentang kebohongan publik, bohong, advice bohong, nah itu sudah Iya. mulai mendekati ke area ranah yang tidak etis tersebut. Idealnya respon kepada apa yang disampaikan oleh Pak Tom substantif, karena kritikan Pak Tom itu kan hal-hal yang sifatnya substantif dan ada datanya gitu ya. Tetapi sayangnya diskusi kemudian dibawa keluar dari ranah substansi, bahkan Baik. kemudian diungkit-ungkit kinerja masa lalu dan lain sebagainya. Iya, sampai ke ranah kapabilitas ya ini ya. Kalau kita dengarkan Ya. sekali lagi ini pernyataan dari Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berikut ini. Apa bukti dari 558 triliun itu? Contohnya ada 3. Yang pertama, Lotte Chemical. Lotte Chemical ini investasinya di Cilegon. Sekarang progresnya sudah mencapai 80%. Ini mangkrak 4 tahun, 5 tahun. Pemimpin saya terdahulu nggak bisa menyelesaikan ini. Karena memang ilmu lapangan tidak ada sekolahnya di Harvard. Apalagi menyelesaikan masalah pemain-pemain lapangan kan. Ini kan dalam bahasa saya itu seperti hantu. Yang bisa menyelesaikan masalah hantunya hanya orang pernah jadi hantu atau pernah berkawan sama hantu. Ya, ranah kapabilitas kemampuan menjalankan tugas saat pernah menjadi menteri saat itu tuh juga disinggung, bahkan sampai menyindir membawa-bawa lulusan Harvard gitu. Bagaimana Timnas Amin menilai hal ini? Apakah ini merupakan hal yang etis? Saya melihat publik pasti akan tahu ya bahwa yang namanya Pak Tom Lembong itu punya banyak kinerja bagus gitu ya. Seperti Pak Anies kinerjanya bagus sebagai menteri, sebagai gubernur juga sering gitu ya dipersepsikan kinerjanya tidak bagus. Ini biar rakyat yang menilai. Tetapi Baik. saya tidak akan menggunakan framework etis tidak etis, tapi bijak tidak bijak. Apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil itu menunjukkan beliau tidak bijak dalam situasi ini. Baik, kalau kita minta tanggapan Greenpeace, apakah hilirisasi di Indonesia ini ugal-ugalan? Setuju tidak Greenpeace? Kita setuju bahwa hilirisasi ugal-ugalan di Indonesia ya. Kita lihat bahkan 3 tahun terakhir produksi nikel kita naik lebih dari 2 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa kita mengeksploitasi berlebihan sebenarnya sumber daya nikel yang kita miliki. Baik. Baik, terkait dengan hal ini kita juga masih memiliki pernyataan dari Tom Lembong. Pemirsa, kita akan putarkan mengenai hilirisasi yang ugal-ugalan. Kami sama sekali tidak anti hilirisasi. Dan hilirisasi itu justru ada di dalam visi misi Anies Mohaimin. Ya. Yang kita anti adalah yang disebut Pak Mohaimin kemarin, hilirisasi yang ugal-ugalan. Ya, yang ngaco, yang ngawur. Nah, pandangan kami adalah bahwa sangat jelas smelter nikel, pertambangan nikel itu sangat bermasalah. Kita sudah lihat banyak laporan mengenai pencemaran lingkungan yang luar biasa. Ya, kita sudah mendengar banyak laporan mengenai kecelakaan, ledakan yang terjadi di smelter nikel yang memakan korban. Ya, kita sangkin gairah ya untuk bangun begitu banyak smelter dan membanjiri dunia dengan nikel, ya akhirnya harga nikel anjlok dan itu malah merugikan diri kita sendiri kan, jadi konyol.
Ya, harga nikel anjlok. Nanti kita akan minta tanggapan lebih lanjut ya dari Pak Wijayanto dan juga dari Greenpeace dari Mas Iqbal di sini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Prime Time News. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, dan saya akan langsung minta tanggapan dari Greenpeace, Mas Iqbal di sini. Mas Iqbal, kalau Greenpeace menyoroti ugal-ugalannya, hilirisasi ini di mananya ya? Hilirisasi ini tidak hanya bahwa dia ugal-ugalan, tapi hilirisasi adalah watak kolonial dan ekstraktif yang belum kita tinggalkan. Bahwa hilirisasi kemudian di Indonesia itu berdampak pada lingkungan hidup karena tingginya limbah dari pembukaan tiling maupun pembukaan wilayah-wilayah. Karena rata-rata di Indonesia, tambang nikel di Indonesia itu tambang terbuka, sehingga endapan lumpurnya sangat tinggi sekali. Tidak hanya itu, ugal-ugalan ini juga mengurangi safety terhadap pekerja. Kita tahu bahwa pekerja nikel baru-baru ini banyak menjadi korban akibat ledakan di beberapa wilayah smelter nikel di Indonesia. Ini yang kita anggap sebenarnya sangat ugal-ugalan, dan ini sebenarnya juga terlihat dari produksi nikel kita yang setiap tahun sangat meningkat dan tinggi gitu ya. Di satu sisi, resources terhadap nikel itu juga sebenarnya terbatas. Gitu, Baik. Mbak Maria. Baik, jadi soal pencemaran lingkungan, kemudian kecelakaan kerja, dan akhirnya juga membuat nilai atau harga nikel ini anjlok. Itu sebenarnya persis yang dikatakan atau diklarifikasikan Pak Tom Lembong di pernyataan yang tadi kita sudah dengarkan. Nah, kalau dari Pak Wijayanto sendiri melihatnya, apakah serangan dua menteri aktif ini sebanding begitu dengan klarifikasi Tom Lembong yang sudah kita dengarkan tadi? Ya, saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Luhut dan Pak Bahlil itu overshooting gitu ya. Seharusnya tidak perlu direspon semasif itu. Cukup direspon secara substansi. Misalnya, kritik Pak Tom terkait dengan produksi kita yang over sehingga harganya turun, harga internasional nikel turun. Memang faktanya begitu. Hampir 100% kenaikan produksi nikel dari tahun 2015 hingga tahun 2022 itu kontribusi dari peningkatan produksi di Indonesia. Dan akhirnya yang terjadi sekarang adalah oversupply. Jadi harganya jatuh. Tapi itu dibantah oleh Luhut Binsar Panjaitan. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit pernyataannya Luhut mengenai nikel yang kemudian mendongkrak perekonomian di Morewali. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Ya, Luhut mengatakan harga nikel tidak anjlok dan kemudian perekonomian di Morowali naik. Nah, bagaimana data dari Timnas Amin sendiri, Pak Wijayanto? Ya, memang gara-gara COVID, pasca COVID, hampir seluruh komoditi itu harganya melejit karena proses produksi terhenti saat COVID, kemudian demand recover, supply terbatas, harga naik. Nah, kemudian kembali ke normal. Nah, terkait dengan nikel, ini situasinya agak berbeda. Normalnya nikel itu di bawah normalnya komoditi yang lain. Dan kalau kita lihat keseimbangan supply dan demand, sekarang timpang. Lebih banyak supply-nya daripada demand-nya. Ini gara-gara penambangan yang terlalu masif di Indonesia. Jadi sebagai negara yang menguasai hampir 50% produksi nikel, seharusnya Indonesia berpikir strategis, tidak aji mumpung gitu. Baik, nah Pak Wijayanto kan juga pernah menjadi stafsus Wapres bidang ekonomi dan investasi, dan sebenarnya persoalan nikel ini sudah persoalan yang lama. Ada salah satu lembaga yang mengatakan bahwa lebih dari 95% produk domestik regional bruto sebenarnya tidak dinikmati oleh masyarakat lokal di sana karena banyak perusahaan asing. Itu benar tidak? Ya, jadi kalau kita lihat GDP, ya GDP tercatat di Indonesia karena ini mencatat di mana produksi itu dilakukan. Tetapi hak atas manfaat itu kan yang tidak pernah dibahas. Ketika 95% ownership smelter itu bukan di Indonesia, keuntungan itu sebenarnya lari keluar, termasuk insentif pajak, kemudian harga beli yang lebih rendah, dan lain sebagainya. Jadi menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi, penurunan kemiskinan gitu ya,
di Morowali, di Maluku Utara terlalu kecil kalau kita bandingkan dengan benefit ekonomi yang diraup dari aktivitas ekonomi ini, kemudian kemiskinannya turun sangat minimal. Saya rasa apa yang dilakukan oleh industri ini bagi masyarakat lokal yang terdampak itu mestinya lebih masif lagi. Baik. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah pasca nikel nanti habis, masyarakat di sana harus disiapkan aktivitas ekonomi apa yang bisa sustain. Nah, ini tidak pernah dilakukan. Baik, kita akan minta tanggapan Greenpeace juga nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, saya akan langsung minta tanggapan dari Mas Iqbal Damanik, Forest Campaigner dari Greenpeace di sini. Tadi kita sudah lihat ya, kecelakaan-kecelakaan di smelter nikel yang terjadi. Sebenarnya datanya itu sebanyak 19 kali sepanjang Januari sampai September 2023. Yang terbesar kalau kita ingat 24 Desember lalu, 19 pekerja ini tewas. Belum sampai sebulan, 19 Januari lalu smelter kembali meledak. Nah, kalau Greenpeace sendiri bagaimana menyoroti soal keamanan tungku smelter ini? Ya, kita melihat bahwa hitung-hitungan ekonomi yang disebutkan menguntungkan itu sebenarnya belum menghitung eksternalitas dari tambang, termasuk hitungan korban-korban jiwa yang menjadi korban di dalam industri nikel ini gitu. Lalu kemudian Pak Luhut tadi juga lupa bahwa sudah terjadi yang namanya fenomena kutukan sumber daya alam di Indonesia, di mana tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan itu tinggi di wilayah-wilayah industri sumber daya alam, sehingga harusnya kita berpikir keluar atau shifting dari industri ekstraktif ini ke ekonomi yang lebih hijau. Ini juga sebenarnya paparan dari Cawapres Gibran nomor 02 ini juga bertolak belakang. Di satu sisi Gibran menyebutkan bahwa green economy atau green job akan membuka lapangan kerja 19,3 jutaan lapangan kerja baru, tapi di satu sisi masih menggaungkan yang namanya hilirisasi. Makanya kita kritik kalau mau menciptakan green job, kenapa kemudian menggaungkan yang namanya hilirisasi. Jadi green job sangat jauh dari industri nikel yang digaung-gaungkan selama ini. Jadi akibat hilirisasi kemiskinan di Morowali turun 2,3%. Greenpeace tidak setuju dengan pernyataan Pak Luhut itu? Mungkin angkanya memang turun gitu ya, tapi kalau kita lihat lagi-lagi harus panjang loh gitu, 10 tahun atau 5 tahun ke depan gitu ya. Dan kita juga harus lihat bahwa pasca nikel ini masyarakat sudah kehilangan lahannya, sudah kehilangan ruang hidupnya, sudah kehilangan sumber daya ekonominya. Sehingga pasca nikel apa yang mereka dapatkan? Dan kita tahu bahwa nikel ini terbatas waktu eksploitasinya, tidak bisa sepanjang, berbeda dengan industri-industri pertanian atau berbeda dengan produk-produk pertanian dan nelayan yang selama ini dimiliki oleh daerah-daerah Morowali. Begitu, Mbak. Baik, dan itulah yang dimaksud sebagai hilirisasi ugal-ugalan kalau kata Timnas Amin. Bukan begitu Pak Wijayanto ya? Bukan tidak setuju hilirisasi, tapi tidak mau hilirisasi yang ugal-ugalan. Ya, jadi dalam visi misi kami seperti tadi disampaikan oleh Pak Tom, kita mendukung hilirisasi, tetapi dengan persyaratan. ESG, environment, social, kemudian governance, itu harus betul-betul diterapkan secara ketat. Environment tadi saya sepakat dengan Mas Iqbal, itu harus masuk externalities, itu harus masuk dalam hitungan ekonomi. Sosial, bagaimana mempekerjakan mereka, bagaimana mengangkat standar hidup masyarakat sekitar gitu ya. Plus nanti setelah nikel habis, kehidupan mereka seperti apa, itu harus disiapkan. Ini aspek sosial. Yang tidak kalah penting adalah aspek governance gitu. Seperti misalnya penerapan pajak yang terlalu rendah gitu ya, itu melanggar prinsip-prinsip governance karena akhirnya pemerintah tidak mendapatkan sesuatu yang appropriate. Kemudian seperti kebakaran dan lain sebagainya, ini juga isu governance, artinya SOP itu tidak diterapkan secara world class. Jadi ketika ESG itu diterapkan, maka Amin setuju dengan hilirisasi. Tapi dalam konteks ini, ketika ESG diterapkan betul-betul, tidak semua hilirisasi itu layak. Jadi secara alami akan ada proses seleksi. Baik. Dan itu sudah masuk ya di program kerja Amin ya sebenarnya hilirisasi yang tadi itu ESG itu. Baik, terima kasih Sekretaris Dewan Pakar Timnas Amin, Wijayanto Samirin, dan juga Forest Campaigner Greenpeace, Iqbal Damanik, sudah memberikan informasi di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.